dan juga di komunitas anti riba Smart Synergy World dan telah sukses meraih New Ambassador dan juga sebagai Exco 15. Beliau adalah seseorang yang sangat kompeten, selalu konsisten, disiplin, ya. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kepada beliau, yaitu Ibu Hajah Triwinarsi MPD. Kepada Ibu Hajah Triwinarni MPD kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ning. Dengar, Bu Ning? Sama-sama. Suaranya kedengaran? Kedengaran jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hampir salah nyebutkan. Kalau nyebutkannya Triwinarti harus bikin bubur ya. Iya. Alhamdulillah yang kedua nggak salah. Ya, ya. Terima kasih Bu Ning waktu yang diberikan pada saya. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 30 orang pesertanya. Mudah-mudahan nanti menyusul yang lain segera bergabung di training online pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, antara lain yang kita rasakan pada malam hari ini, nikmat sehat tentunya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di dalam training pada malam hari ini, yaitu Zoom online pada malam hari ini, yang mana training ini terutama dengan materi BDP, yaitu Business Developing Program, itu dilaksanakan setiap hari Senin, yaitu pukul 20 sampai 22 atau jam 8 sampai jam 10 malam. Untuk tema pada malam hari ini adalah Plan Your Work and Work Your Plan. Ya, itu tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir sehingga ada manfaat yang kita peroleh yang nanti akan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita di dalam menjalankan bisnis, yaitu di komunitas anti riba Sahabat Karib Smart Synergy Web. Salawat, salam, dan barokah Allah semoga dilimpah ruahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan pada Salim para wa barik sahabat alaih. dan pada kita semua sebagai umatnya, semoga tetap istiqomah sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat orang tua kita, suri toladan kita, serta uswatun hasanah buat kita semua, yaitu founder dan co-founder Smart Synergy World atau SSW, yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Semoga beliau dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas ditunjuknya saya untuk menyampaikan materi ini, yaitu materi BDP. Mudah-mudahan dalam menyampaikan materi nanti bisa dimengerti oleh peserta dan juga bisa akhirnya dilaksanakan, setelah paham dilaksanakan dalam kegiatan kita di dalam bisnis syariah pada sekarang dan selanjutnya. Berikutnya yang kami hormati yaitu COO
AA Rizal Fahmi Ramadan. Yang kami hormati yaitu CFO Umi Hajah Elis Ratnasari, CMO Ustazah Umi Kalsum Minang CMA, CTO Bapak Firmansyah Kurniawan, CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati, CMO SBS Pusat Ibu Miftahul Janah dan Uti Hajah Kartinah, CMO SBS Jakarta yaitu Ibu Marliah STU dan Bapak Faisal Dai. Kemudian CMO SBS Tangerang yaitu Ibu Yunarli dan Bapak Haji Sarifudin. CMO SBS Serang yaitu Bapak Haji Surji Tabrani dan Ibu Cahya Mulyaningsih. Kemudian tak lupa yang kami hormati pula seluruh ketua dan wakil ketua Exco dari SSW 1 sampai SSW 16 yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi hormat kami pada beliau semua. Kemudian yang kami hormati seluruh leader hebat dari SC 2000, 1000, 500, 150 dan SC 20. Dan yang kami banggakan dan kami hormati juga dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yaitu training Zoom online yaitu dengan materi BDP dengan tema yaitu Plan Your Work and Work Your Plan pada malam hari. Mudah-mudahan niat baik kita untuk belajar pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan semua yang mengikuti Zoom online ini segera tercapai apa yang dicita-citakan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, saya juga belajar, hanya lebih dulu saja membacanya. Jadi kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan di sini bisa dimengerti dan kita bisa berdiskusi atau saling yaitu memberikan info apabila nanti ada materi-materi yang memang perlu kita diskusi atau perlu kita bahas bersama. Baik, saya minta dijadikan co-host biar ya saya nunggu dulu untuk dijadikan co-host. Jadi sesuai dengan judulnya bahasa apa ya? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris karena memang kita dilatih oleh Abi Haji Masturi untuk senantiasa bisa menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia, muncul bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris ya, bahasa Arab ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa semuanya mengikuti bahasa-bahasa yang ada. Sebentar kok nggak muncul, belum dijadikan co-host saya. AA Rizal bisa dijadikan co-host biar bisa menampilkan materi. Bentar ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Oh ya, baik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah judul yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu Plan Your Work and Work Your Plan. Jadi plan itu adalah rencana atau planning, kemudian work adalah kerja. Jadi sama saja, kerjalah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, ya, rencana dibuat untuk dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah direncanakan, gitu ya. Jadi segala sesuatu yang memang sudah kita rencanakan itulah yang nanti akan kita kerjakan. Sudah muncul gambarnya, Bapak Ibu? Materinya, Buneng udah muncul? Sudah. Oh sudah, baik, alhamdulillah. Ya,
Jadi kalau kita lihat kalimat ini, plan your work and work your plan. Sepertinya kalimat ini sederhana, ya. Seolah-olah hanya bermain kata-kata. Plan-nya diulang lagi di belakang, your-nya diulang lagi, work-nya diulang. Itu kayak mainan kata-kata, bermain kata-kata saja gitu ya. Jadi diulang-ulang ya. Jadi seperti bermain kata-kata. Tapi sebenarnya kalau kita resapi bersama, nanti di sini akan kelihatan bahwa potongan yaitu kalimat plan your work dan and work your plan ini ternyata mengandung makna yang sangat dalam ya. Jadi mengajak kita untuk senantiasa dalam melakukan pekerjaan itu kita harus membuat planning atau rencana dahulu. Apa-apa yang harus kita lakukan, kita rencanakan terlebih dahulu agar apa? Agar hasilnya pasti akan lebih bagus daripada yang kemudian asal-asalan atau serabutan tanpa ada rencana yang matang. Nah, di sini eh, kita semua yang ada di Zoom online malam ini, kita adalah seorang pengusaha, gitu ya. Jadi kalau seorang pengusaha, agar nantinya menghasilkan hal yang lebih baik, itu maka kita harus merencanakan dahulu apa yang akan kita kerjakan. Senantiasa setiap kita seminar, setiap kita ada eh, kegiatan-kegiatan pengarahan yang diberikan oleh founder dan co-founder, ternyata ini sangat luar biasa. Diajak kita ini selalu membuat rencana-rencana yang kemudian rencana dibuat matang dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari, yaitu untuk mewujudkan tentunya impian-impian yang memang sudah kita buat masing-masing, impian kita yang akan kita wujudkan. Nah, di sini jadi tidak hanya permain kata-kata, tetapi di sini memang banyak makna. Kita lihat eh, yang di sini. Nah, jadi plan your work and work your plan. Ini kalimatnya syarat makna. Nah, ya. Jadi syarat makna, maknanya makna apa? Ada filosofis dan juga makna yang strategis. Dari makna ini kita diajak untuk selalu berpikir, ya. Berpikir sekaligus kita harus bergerak. Jangan diem baik di rumah, bergerak. Kemana? Ya sesuai dengan rencana yang dibuat. Dan melakukan perubahan. Nah ini, jadi karena yang abadi adalah perubahan, maka kita harus selalu bergerak melakukan perubahan. Tapi tentunya kita pikirkan dulu, kita bergeraknya kemana, tadi sesuai judul harus direncanakan. Berikutnya bahwa intinya setiap kita melakukan pekerjaan, kita harus tahu apa sih yang mau kita kerjakan, gitu. Oh, saya mau mengerjakan yaitu eh, bisnis syariah ini misalnya mengerjakan presentasi, misalnya presentasi. Oke, berarti kalau kita mau presentasi, siapa yang mau kita presentasi, kita sudah punya gambaran, sudah ada. Kemudian, kapan kita mau melakukannya atau kapan kita mengerjakan? Nah, dijadwal di situ, kapan kita mengerjakan. Oh, hari Senin, tanggal 16 Juni misalnya. Lalu bagaimana caranya kita mengerjakan? Caranya presentasi nanti bagaimana? Apa alat yang kita bawa ya? Urutannya nanti seperti apa dan sebagainya. Dan apa tujuan, bahkan risiko dari apa yang kita kerjakan, itu kita sudah harus pikirkan. Jadi jangan udah ngaco aja pokoknya yang penting datang, tidak seperti itu. Jadi seperti bisa tetapi pasti hasilnya kurang maksimal. Sehingga intinya mengerjakan pekerjaan ini yaitu tahu yang dikerjakan, kapan mengerjakannya, bagaimana mengerjakannya dan apa tujuan dan risiko apa yang akan terjadi. Dalam kita melakukan atau membuat rencana ini ternyata kalau kita buat rencana ini sesuai aturan dan dibuat secara matang dan dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mengubah yang tadinya pesimis saya mau presentasi, saya pesimis saya yang dipresentasi orang-orang yang eh, berpendidikan misalnya. Itu kalau kita sudah membuat rencana yang matang, sudah kita pelajari dengan baik, maka
pesimis itu menjadi optimis. Ya. Nah, lalu yang sudah optimis bagaimana? Yang sudah biasa presentasi. Yang sudah biasa presentasi, misalnya optimis, maka akan lebih mudah. Oh, saya lebih mudah karena namanya presentasi canggih itu adalah pakai jam terbang. Jadi sudah berapa kali kita presentasi sehingga kita bisa meyakinkan pada orang lain, ya. Nah, itu harus kita benar-benar rencanakan, kemudian kita laksanakan dan berkali-kali kita laksanakan. Nah, akhirnya kita akan menjadi lebih mahir atau lebih pandai, tidak grogi dan sebagainya. Tapi kalau memang awal grogi dan sebagainya itu adalah wajar, ya. Itu adalah hal-hal yang wajar karena sekali lagi kemahiran itu harus diulang-ulang, ya, diulang-ulang sampai kita benar-benar fasih, benar-benar mahir untuk melakukan presentasi. Jadi nggak apa-apa salah-salah dulu. Katanya kalau salah nanti dibetulkan. Kalau gagal ya dicoba lagi. Jangan kemudian baru gagal sekali sudah ngelokro. Jangan. Jadi tetap kita akan mengubah pesimis menjadi optimis. Kita harus benar-benar belajar. Belajarnya di mana? Ya sudah, kita sudah dikasih tempat untuk belajar, yaitu di Tebet, ya. Di Tebet itu bisa 3 kali dalam seminggu, itu kita belajar. Selain di Tebet, kita bisa juga belajar untuk lebih pandai, ya, itu atau lebih bisa menerapkan ilmu yang sudah kita terima, itu di malam hari juga ada. Seperti malam hari ini, Senin, Rabu, Jumat, itu juga tempat kita untuk belajar, ya. Jadi belajar, karena kalau kita sudah lama nggak belajar, akhirnya semangat kita akan mulai kendor, sehingga untuk kedepannya hasilnya pasti kurang memuaskan. Nah, baik. Jadi kalau kita suatu saat pergi ke perusahaan atau kantor-kantor besar, pasti di sana banyak menemukan kita tulisan ini, plan your work and work your plan. Ini biasanya ditaruh, ditempel dengan sudah dibingkai, dengan bingkai yang bagus, ditaruh di tempat yang strategis, yang menarik perhatian. Karena apa? Arti kata tersebut memang mudah dimengerti. Tapi kenyataannya dimengerti sih mudah. Orang tinggal memberitahu, oh ya rencanakan yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Gampang diucapkan, gampang, dibaca gampang. Tetapi kenyataannya untuk kita terapkan itu tidak mudah. Ya, di sini tentunya harus kita benar-benar paham atau tahu disesuaikan dengan tujuan dan misi yang sudah dibuat. Kalaupun tujuan dan misi sudah dibuat, kadang pun juga belum tercapai dalam sekali, 2 kali. Nah, baru nanti setelah dilakukan berkali-kali kita paham, kalau kita salah kita perbaiki, ya, itu akhirnya nanti akan kita bisa melaksanakan. Yang tadi gampang kita ucapkan, mudah-mudahan nantinya juga mudah atau gampang untuk kita laksanakan sehingga tercapai. Jadi suatu saat nanti kalau ke gedung perusahaan atau apa, kita bisa melihat ada tulisan seperti ini. Pernah kita melihat ada tulisan di sini, waktu itu masuk ke suatu gedung atau perusahaan. Nah, di sini untuk penggalan dari kalimat tadi, work your plan and plan your work tadi, prinsipnya di sini mengandung prinsip yang sangat penting. Untuk apa sih? Untuk produktivitas dan kesuksesan kita. Kita sebagai seorang pengusaha harus produktif. Kalau kita sudah produktif, kita akan sukses. Nah, seperti pada hari ini tadi Rizal sudah menyampaikan, suruh menyampaikan laporan produktivitas atau laporan produksi kita pada sepekan. Ya, dari hari Senin sampai hari Minggu kemarin. Ya, sehingga dilaporkan hari ini. Itu, jadi agar produktif, produktivitas kita tinggi, insya Allah kesuksesan juga akan ada di depan kita. Jadi prinsip ini, kalimat ini yaitu bertujuan untuk membuat produktivitas kita baik pribadi maupun dalam kelompok, karena kalau laporan itu biasanya adalah kelompok per exco, ya itu biar exco-nya menjadi produktif, anggota-anggotanya, sehingga kalau produktivitasnya tinggi, insya Allah nanti kesuksesannya akan ada di depan mata kita. Baik, kita uraikan maknanya dari satu per satu, karena itu ada 2 kata yang ada di sana, ya Bapak Ibu ya. Plan your work.
rencanakan pekerjaanmu. Nah, jadi segala sesuatu harus direncanakan. Sama, kalau kita di SSW, founder kita sudah merencanakan untuk kegiatan-kegiatan di SSW, mulai dari training online, Zoom online, dan juga SBS, itu sudah dibagi dari awal-awal. Sudah direncanakan siapa nanti yang akan menyampaikan materi ini di Tebet, Rabu atau Sabtu, atau kemudian dalam SLI nanti dosennya siapa yang menyampaikan dan sebagainya semua sudah dibagi. Jadi sudah direncanakan. Nah, sebagai contoh seperti itu, karena sudah direncanakan jauh-jauh hari, maka pada hari hanya, insya Allah, apa yang sudah direncanakan itu kemudian bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tadi sudah dibuat dari awal. Nah, baik di sini ada nanti kita semua bisa membuat rencana ini, merencanakan pekerjaan ini sesuai tentunya dengan situasi dan kondisi masing-masing. Apa artinya situasi dan kondisi? Di sini ya, kalau yang pra SC20 ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pra SC20. Kalau memang membuat rencana tapi belum mampu turun ke lapangan, misalnya ya tentunya akan didampingi oleh leadernya. Kalau SC20 sudah mahir, sudah bisa, ya nggak perlu didampingi, dia sebagai leader bahkan bisa mengajak calon-calon. Nah ini, apa yang harus kita buat atau merancang yaitu suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan atau goal yang spesifik. Ya. Jadi tujuannya yang spesifik. Artinya apa? Tujuannya jangan ngambang. Misalnya, cuman membuat rencana dalam jangka waktu 1 minggu misalnya. Kemudian goalnya kok pengen luxury. Nah itu kan terlalu tinggi dalam seminggu karena kita hanya dalam 1 minggu. Kecuali kalau direncanakan itu dalam waktu yang lebih lama. Jadi dalam menentukan tujuan itu harus yang spesifik. Yang pertama, tujuannya kita mau ngapain? Bikin tujuannya dahulu untuk rencana itu. Yang kedua, langkah-langkah. Ya, langkah-langkah itu disusun, yaitu dengan tahapan yang jelas dan logis. Ya logis yang masuk akal ya. Jadi yang bisa kita kerjakan, nggak usah terlalu muluk-muluk, tetapi bisa kita kerjakan dan masuk di akal. Itu adalah yang kedua. Jadi tujuan, kemudian langkah-langkahnya. Berikutnya, yaitu membuat jadwal dan target waktu. Yang merah saya tulis di situ, biar kelihatan tulisannya merah. Ya, itu time schedule, yaitu membuat jadwal dan target waktunya. Jadwalnya dibuat, target waktunya berapa ini? 1 minggu, 1 bulan, 1 hari, 1 tahun. Nah, dibuat di situ jadwalnya dan target waktu yang jelas. Berikutnya yang keempat, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, apa yang kita butuhkan kalau kita mau lakukan sesuatu itu? Oh, yang kita butuhkan misalnya masih pra SC20 harus leadernya. Kita butuhkan leader yang mumpuni, yang bisa membantu atau menemani dulu. Apalagi sumber daya yang kita butuhkan? Sumber dayanya selain manusia ya bisa sumber daya yang non manusia yang kita butuhkan. Misalnya apakah perlu laptop atau perlu nanti layar atau proyektor dan sebagainya. Nah, itu nanti identifikasi yang benar apa-apa yang kita butuhkan. Jangan sampai pas waktunya sudah sampai di tempat melakukan presentasi, kemudian ada yang tidak terbawa sehingga akan mengganggu jalannya presentasi ataupun kegiatan yang lain. Yang kelima, buat rencana itu jelas dan sederhana serta mudah dimengerti. Kita membuat sesuatu yang kita bisa melakukan, yang kita bisa laksanakan. Oh, ini bisa. Jangan membuat rencana, tetapi yang kita nggak bisa melakukan itu. Yang kita tidak paham itu, jangan dibuat rencananya, dibuat yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Clear and simple. Berikutnya harus ada kontrol. Setiap kegiatan yang kita lakukan, kita kontrol, kita evaluasi, keberhasilannya berapa persen, ketidakberhasilannya berapa persen,
Sehingga kalau yang belum berhasil nanti akan kita tindak lanjuti lagi sampai nanti akhirnya berhasil. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kita membuat program, membuat suatu rencana, itu harus kita nikmati sebagai tantangan. Nah, karena kalau yang namanya pengusaha, pebisnis, kita katanya orang yang sadis, sadar bisnis, itu kita harus mau menerima tantangan. Jadi jangan dijadikan beban. Buat kayak gini, udah dibuat tapi nggak dilakukan. Misalnya banyak itu dijadikan sebagai beban. Tapi jadikanlah sebagai tantangan untuk kita bisa maju ke depan lebih baik untuk mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan dan mewujudkan impian-impian kita, yaitu berada di bisnis ini. Nah, itu 7 tahapan. Jadi tadi tujuan, langkah-langkahnya, jadwal dan target waktu, identifikasi sumber daya alam, dibuat rencananya yang jelas dan simpel atau yang sederhana, harus ada kontrol dan merupakan tantangan kita untuk melakukan, bukan dijadikan sebuah beban. Nah, ini kira-kira dari yang pertama yaitu plan your work, yaitu rencanakan apa yang akan kamu kerjakan. Bapak Ibu masih menyimak? Masih. Alhamdulillah Umi ya. Ya, kita belajar bersama soalnya. Jadi harus disimak. Ya, Alhamdulillah Bu Ira menyimak Bu Ira ya. Masih nyimak. Iya, Alhamdulillah. Ya. Kak. Baik, jadi ini adalah 7 tahapan dalam kita merencanakan suatu kegiatan atau merencanakan suatu pekerjaan. Ya, pekerjaan kita di bisnis ini ya tentunya apa saja ya, bisa presentasi, bisa demo produk, menawarkan produk ya, bisa untuk eh, canvassing, bisa mencari atau follow up, dan sebagainya. Itu tugas-tugas kita yang akan kita lakukan nanti. Nah, berikutnya yang kedua yaitu work your plan. Nah, kerjakan yang tadi sudah direncanakan. Nah, nanti saya minta nanti salah satu masing-masing tingkatan dari dari SC 150 atau SC 20 atau SC 500 untuk nanti mencontohkan ya, karena pasti ini sudah dikerjakan ya, nanti yang sudah dikerjakan itu dari rencana yang ada kita kerjakan, nanti akan ada contoh-contoh ya. Work your plan, kerjakan rencanamu. Rencana sudah dibuat, jangan menunda. Karena kalau misalnya sudah dibuat kemudian ditunda, nah itu pasti nanti akan mempengaruhi rencana berikutnya. Setelah rencana disusun, jangan menunda. Itu kuncinya. Eksekusi dengan disiplin. Jadi kita harus disiplin ya. Disiplinnya bagaimana? Ya sesuai yang kita buat. Karena nanti ada jamnya, harinya, itu yang sudah kita buat, kita disiplin, harus kita laksanakan. Evaluasi hasil secara berkala, tadi sudah ada juga, disesuaikan strategi bila diperlukan. Pakai strategi A ternyata di sini misalnya nggak pas, berarti harus pakai strategi yang B. Kondisi dari audiens ternyata berbeda, maka kita bisa mengubah strategi, ya. Tapi tetap kita laksanakan dulu, kalau kurang pas kita ubah strateginya. Jaga konsistensi dengan semangat. Jadi kita harus konsisten, ya. Mengingatkan untuk diri saya sendiri juga, kita harus selalu konsisten ya, dan semangat. Kalau semangat insya Allah semangat ya. Cuman kadang-kadang kalau lama kita nggak ketemu, liburan gitu ya, lama tidak kita bertemu di SBS misalnya gitu, memang kadang-kadang semangatnya mulai menurun. Apalagi kalau yang nggak hadir-hadir ya di pertemuan, itu semangatnya sudah pasti berkurang. Kita yang hadir saja kemudian libur 1 kali pertemuan itu semangatnya sudah aduh gitu ya. Jadi harus dijaga konsistensi, kita tetap konsisten ya. Kalau kita sudah konsisten, sudah berusaha maksimal, maka terakhirnya kita mohon pertolongan Allah melalui doa. Nah, itu. Jadi yang kita lakukan, rencana disusun, kemudian dilaksanakan, jangan ditunda, kita disiplin,
evaluasi, kemudian strategi bila diperlukan disesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi audien kita, konsisten dengan semangat. Ya, kita harus konsisten. Apa yang kita buat itu yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan hasilnya pasti akan lebih baik kalau kita tidak melakukan rencana yang seperti ini. Dan terakhir kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Presentasi sudah, di mana-mana kita lakukan presentasi, kemudian follow up sudah, maka closing itu adalah urusan Allah. Jadi kita serahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena di sini usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berusaha maksimal, insya Allah hasilnya juga akan baik di sini. Nah, sekarang yang kita lalui sekarang ini, kita ini sekarang berada di konteks bisnis network marketing. Sama seperti kemarin di SLI Pra SC20 pembukaan pada hari Kamis. Itu juga di sini karena kita berada di ini ada video yang harus dibuat. Kenapa kita memilih bisnis network marketing? Nah, gitu. Kenapa kita memilih ini gitu kan? Banyak tentunya alasan dari masing-masing. Kenapa sampai memilih di sini? Pada prinsipnya di bisnis ini itu materi work your plan dan plan your work ini ternyata sangat relevan dengan bisnis di network marketing ini. Kita buat rencana atau prospek itu bisa harian, ya. Nanti misalnya nanti akan kita tanyakan harian atau mingguan, ya, atau pekanan ya, mingguan atau pekanan. Kita buat aja harian, pekanan, karena kita pun juga sebenarnya sudah punya tuntunan yaitu di buku Roadmap to Success. Nah, ini kita sudah ada tuntunannya di sini sebenarnya. Untuk pengisian-pengisian yaitu yang memang sudah dibahas kemarin pada saat self management yaitu di daily activity dan juga weekly planner ya. Weekly planner dan daily activity. Itu kapan ditulisnya di situ? Nanti setelah rencana kita buat, kemudian kita sudah melakukan, maka setelah kita lakukan malamnya baru kita tuliskan di sini. Apa yang kita lakukan tadi siang? Kayak malam itu kita tulis, kita evaluasi, oh tadi saya kurang pas ternyata menyampaikannya misalnya. Ya. Di sini menentukan karena setelah rencana harian mingguan kan targetnya tadi presentasi atau penawaran produk. Nah, kita harus pinter-pinter untuk menentukan di mana misalnya. Pada suatu kesempatan kita dikasih kesempatan oleh teman kita untuk mengikuti seperti itu yaitu olahraga misalnya ada olahraga di sana ada senam dan sebagainya waktu itu Umi Haja Elis Ranasari juga pernah yaitu ke tempat senam gitu ya di sini juga misalnya banyak sekali ternyata kemarin juga saya lihat teman-teman saya diajak ke seminar enggak ini ternyata pada ke lapangan banteng sedang olahraga dan sebagainya misalnya seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita sedang menghadapi yaitu audien seperti itu, orang yang sedang senam, orang yang pasti berkeringat, haus, di sana apa? Nah, kalau kita kemudian mau presentasi, bawa papan tulis dan sebagainya, sepertinya nggak ada yang mendengarkan gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu, ya kita produk itu sangat bagus kita tawarkan di sana. Atau penyuluhan kesehatan gitu ya, pasti didengarkan. Di sana misalnya kita buat minuman dari kolagen, kita bikin yang dingin kolagen misalnya kita bawa satu Tupperware gitu gede, kemudian kita kasihkan sedikit-sedikit di gelas kecil-kecil seperti itu. Seperti yang dicontohkan juga oleh Umi Haja Elis Ranasari waktu ada basar di Pasar Minggu waktu itu seperti itu. Jadi banyak yang nanya itu apa, minuman apa dan sebagainya. Nah dari situ kemudian kita bisa yaitu menawarkan produk, menjelaskan produk, merasakan audiennya, kemudian kita bisa menawarkan produk. Kalau produk udah tertarik nantinya kita bisa temui masing-masing kita kemudian bisa kalau di rumahnya kita datangi kumpul di mana lagi bisa kita melakukan presentasi. Jadi menentukan target ini juga sangat penting harus kita benar-benar
perhitungkan apa yang akan kita laksanakan nanti di sana. Bahkan urutan-urutannya itu harus eh, kita buat ya secara tertulis gitu sehingga nanti masing-masing itu akan paham. Waktu itu saya pernah sama Ustazah Umi Kalsum Minaksih, Umi ya, kita waktu ada di pengajian di sini gitu ya, pengajian ada di depan rumah saya, ada pengajian, kita ke sana, diundang ke sana, ikut pengajian, ikut ngaji, kemudian kita diberikan waktu setelah pengajian selesai dan sebagainya kita diberikan waktu. Di situ pun kita menyusun, nih nanti apa yang akan kita lakukan, siapa dulu yang ngomong gitu kan, kita susun, oh ibu yang ngomong, saya ngomong duluan karena ini wilayah saya gitu kan. Setelah saya ngomong nanti terus Umi ngomong apa. Nah itu kita siapkan. Terus nanti kita demo produknya apa. Kita siapkan. Oh waktu itu kita demo produknya ada kolagen ya, kolagen, kemudian sama Izumi. Ya gitu, jadi nanti siapa kolagen, siapa Izumi, kita bagi siapa nanti yang moto dan sebagainya, biar nanti kita ada evaluasi akhirnya. Jadi apa yang kita lakukan dalam satu kegiatan itu kita tertulis rapi, tertata. Dengan seperti itu, insya Allah hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Nah di situ, jadi ada, oh kita nggak presentasi pakai papan tulis, tapi kita langsung ke produk. Itu tinggal diatur-atur aja bagaimana mudahnya. Nah, kemudian rencana itu kemudian di follow up secara konsisten. Kalau sudah melakukan kegiatan, baik itu penawaran produk maupun presentasi maupun yang lain, maka langsung di follow up secara konsisten. Follow up pun kalau perlu ditulis, oh ini sudah di follow up, yang ini belum, yang ini jawabannya apa, yang ini jawabannya apa, itu semua di follow up secara konsisten dan dievaluasi tingkat pendekatan kita. Apakah sudah pas yang kita lakukan ataukah belum? Oh, ini dievaluasi. Oh, yang ini saya kurang di sini. Oh, yang ini tadi lupa misalnya. Itu dievaluasi setiap kegiatan sehingga mudah-mudahan kalau kegiatan sudah dievaluasi seperti itu akhirnya nanti hasilnya insya Allah akan lebih bagus daripada kita yang semraut atau serabutan ya seadanya lah yang penting kita pergi nggak pakai rencana dan sebagainya seketemunya orang. Nah itu pasti akan lebih baik kalau memang sudah direncanakan tujuannya udah jelas kita mau kemana siapa yang kita temui apa yang akan kita lakukan. Nah itu semuanya pasti akan lebih mudah di sana. Nah, itu teorinya. Yang saya jelaskan dari tadi, plan your work and work your plan itu teorinya sudah ada. Nah, berikutnya kita akan praktek. Bapak Ibu, tolong menyiapkan kertas atau buku ya, nanti sambil kita membuat coretan atau yang sudah ada tinggal nanti dibacakan. Teori sudah ada, teorinya sudah disampaikan, langkah-langkahnya sudah. Nah, sekarang kita tinggal prakteknya. Nah, siap ya Bapak Ibu, di sebelahnya ada pulpen atau ada alat tulisnya. Nah, di sini setelah teori sudah kita akan prakteknya. Nah, ini contoh rencana kerja harian. Ada kolom. Nah, ini disesuaikan tentunya dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu ya, sesuai dengan kegiatan masing-masing, tapi bisa membuat ini. Rencana kerja harian berarti sehari. Dari kapan seharinya? Oh, saya mulainya jam 6. Kalau Bulia bahkan jam 6 sudah berangkat. Ya disesuaikan. Nanti saya akan mau minta Bulia dalam satu hari misalnya apa yang dilakukan. Waktunya kapan, kemudian aktivitasnya apa, kemudian ada catatan-catatan yang di sini. Misalnya apa? Waktu kita tahu ya, waktu itu jam ya. Dari jam segini-segini saya kemana, ngapain, itu ya. Kemudian catatannya apa? Oh, ada berapa orang yang kita prospek misalnya, atau berapa orang yang kita temui. Ditulis di sini catatan-catatan kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh untuk rencana kerja harian. Ini kolomnya dulu, belum saya kasih contohnya. Ada nggak yang di sini yang harian yang bisa memberikan contoh, misalnya hari ini saja, sebelum tanya jawab nggak apa-apa, biar ini nggak saya aja ngomong. Hari ini siapa? Saya yang tahu saya hari ini Kuning hari ini pergi. Kuning,
Buning bisa ngasih contoh, Buning, hari ini rencana kerja harian yang sudah dibuat dan tadi dilaksanakan. Nah, Ayo, coba Buning. ya, Misalnya pada hari ini, hari karena ini. dari pagi-pagi tadi Buning udah ke rumah saya. Ayo, coba Buning. Contohnya, misalnya Buning. Oke, contoh ya, contoh. Ya, Oke. contoh aja. Ya, Jadi pada hari ini saya berencana untuk bisa mengunjungi atau silaturahmi ke 3 orang, ke ya, rumah. Ya. Kalau di rumah kan kadang-kadang isinya banyak, ya kan? ya. Jadi Dari jam saya berapa Buning berangkat? merencanakan Dari jam berapa? berangkat jam 8. Wah, waktunya jam 8 itu udah Ya, mulai. jam Ya, 8 rencananya pulang itu setelah sholat asar. pulang setelah Jadi sholat supaya asar. Gitu. supaya pulang sampai rumah itu masih siangan lah. Ya, Ya, kan udah siap. Terus aktivitasnya eh, pertama itu presentasi. ya, presentasi. Presentasi sama Dava tadi ya kan menjelaskan Di presentasi. mana itu? Ya, presentasi terus habis itu saya eh, apa bikin video video Bikin yang video. testimoni Nah, tentang testimoni. produk ya Ya, ada 2 orang, ya, kemudian yang presentasi 1 orang, kemudian saya lanjut lagi ke daerah Keranji ya ketemu lagi, mungkin. kemudian promosi produk ya dan dia ambil 1 produk juga. Nah, Ya, jadi malam ini harus dicatat. Nah, catatannya itu jadi ketiga orang itu yang ditemuin siapa aja, kemudian yang dilakukan apa aja, dan hasilnya bagaimana, gitu ya. Jadi hasilnya yang pertama, hasilnya mendapatkan, jadi yang pada waktu presentasi sama Dava berarti dia menjadi lebih paham dengan produk dengan bisnis ini yang pertama. Yang kedua, karena secara spontanitas langsung disuruh testimoni, maka mereka otomatis bicara karena ditanya pasti kan langsung. Jadi cara membuat videonya itu kita langsung nanya gimana nih ceritanya setelah menggunakan Hasbro gitu ya. ya, Tadinya sakit apa, kemudian jadi bagaimana. Kemudian bagaimana kalau pakai Kopiko gitu kan. Jadi catatannya berarti menghasilkan videonya. Yang berikutnya ya, adalah datang ke satu lagi yaitu presentasi, bukan presentasi yang ngobrol-ngobrol masalah produk lah ya. Akhirnya dia merasa wah ini nih kalau badannya pegel-pegel bagaimana ini, ya udah ini aja. Hanya dia ngambil juga ayamnya gitu lah kira-kira. ya. Jadi itu dicatat supaya Alhamdulillah. kita ngerti Ya, hasilnya seperti apa. Jadi hari ini yang saya lakukan itu aja Putri, ya, setelah itu pulang deh. ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dah buat kuning, luar biasa. Nah, ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Jadi kita yang tua, kita generasi tua, generasi tua karena pensiunan ini pas banget ini selalu ini kan dipasangkan dengan kuning ya. Kita berapa kali dipasangkan kayak itu sama-sama manula gitu ya. Manusia usia lanjut ya. Tapi insya Allah kita masih semangat. Coba dari Buning berangkat tadi dari eh, rumahnya di Asafiyah itu ke rumah saya langsung berangkat ke Jakarta Utara. Ke Marunda ya Buning ya? Ya, Di Marunda, ke daerah Sunterjaya. Dari Sunterjaya. Sunterjaya terus Sunterjaya. ke Ya, tadi Icip saya juga sudah melihat videonya, dulu, yaitu dari Bekasi langsung ke Keranji. Eko Vico. Dari Sunterjaya kemudian 2 tempat di sana, kemudian ke Keranji. Berarti Tiga ada tiga tempat tempat ya, berarti ada tiga ya. tempat. Ya, yang dilalui. Hasilnya ada yang membeli produk, kemudian ada yang videonya sudah jadi, video testimoni tentang Ekovigo tadi sudah ada. Nah, di sini Ya. nanti dimasukkanlah ke rencana itu di sini dan dilakukan atau enggak. Yang sudah dilakukan ya nanti di checklist dan sebagainya kasih tanda. Nah, ini ada contoh-contoh. Tadi contoh itu sebelum saya masuk yang sudah ada isinya seperti ini membuatnya. Jadi silahkan, misalnya jam 8 sampai 9 perjalanan ke sana atau sampai jam 10 berarti ada di eh, Sunterjaya misalnya kayak gitu ditulis waktunya jam berapa sampai jam berapa, kemudian aktivitas yang dilakukan apa, kemudian catatan-catatan yang diberikan. Nah itu sudah antara lain Buning tadi sudah menyampaikan kira-kira seperti itulah membuat rencana kerja harian.
Tapi yang namanya rencana, kalau tidak dilakukan, ya tinggal rencana. Jadi rencana itu harus segera dieksekusi tadi. Harus segera dilakukan, harus segera dijalankan sesuai dengan rencana dibuat. Nah, ini contohnya. Ini contohnya misalnya kerja rencana kerja harian tadi ya. Ini contohnya. Kita lihat di sini misalnya waktunya jam 7 sampai jam 9 pagi. Ada pagi, ada siang, ada sore misalnya ya. Atau sampai malam itu ya bisa di sini. Nah, yang pertama aktivitasnya menyiapkan mental dulu ya. Afirmasi dengan doa dan membayangkan. Oh, target saya itu orangnya seperti apa. Misalnya sudah kenal sih. Orangnya seperti apa, saya harus bagaimana. Nah, di sini catatannya harus selalu jaga mindset positif. Jadi jangan itu dihilangkan ya. Jadi kita selalu berpikiran positif, positive thinking lah bahasanya katanya gitu ya. Kita berpikiran positif. Kemudian jam 9 sampai jam 11 ada follow up prospek yang sudah dihubungi sebelumnya. Misalnya kita tinggal follow up ya. Karena prospeknya sudah pernah dihubungi waktu itu. Nah, di sini catatannya prioritaskan hot prospeknya. Jadi kita bikin prospek yang menarik, yang kita semangat menyampaikannya gitu ya, yang hot, yang panas, yang menarik, pokoknya yang bergebu-gebu lah orang lain itu jangan sampai kemudian tidak tertarik gitu ya. Jadi dibuat hot prospek seperti itu. Kemudian jam 11 sampai jam 13 misalnya posting konten edukasi. Berarti ini kan tidak pergi jauh ke sana karena ini di rumah bisa posting konten edukasi dan promosi di sosial media. Tuh kan ketikanya aja salah. Sosial soal sosial media udah ngantuk bikinnya sudah malam. Sosial media. Jadi bisa di apa? Variasi bisa yang diposting apa? Boleh testimoni, tadi seperti Buning ada testimoni, itu diposting bisa. Kemudian tentang produk atau tips kesehatan, nah itu bisa diposting. Kemudian menghubungi prospek baru. Nah, misalnya prospek baru ini bagaimana? Kita belum kenal kalau baru. Bisa karena dapat dari kartu nama, misalnya atau dari kita waktu canvassing itu bisa ya prospek baru. Dan kita bisa lewat WA, bisa di SMS, bisa dengan video call ya, di telepon dan sebagainya itu bisa. Targetnya minimal 5 prospek per hari misalnya. Ada 5 yang harus kita hubungin per hari karena kita tidak mendatangi seperti Buning tadi. Kalau Buning tadi kan mendatangi ke tempatnya dan jaraknya jauh. Dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara. Itu lewat Jakarta Pusat, kemudian ke Jakarta Utara. Ya, selatan juga dilewati juga sampai ke Jakarta Utara gitu ya. Itu jauh. Sehingga nggak 5 dia 3 sudah cukup jauh atau jauh. Nah ini kalau ini hanya menghubungi sehingga minimal 5 prospek per hari. Kemudian jam 15, jam 3 sampai jam 5 ada coaching atau mentoring tim. Kita berikan motivasi kepada tim-tim kita yang ada di bawah kita, yaitu agar senantiasa semangat dan bisa terus, yaitu bisa menjalankan di bisnis ini. Nah, ini adalah yang harian. Ini sampai malam, kalau memang ada sampai malam, ini sepertinya agak dikecilkan sampai malam bisa. Kalau udah habis maghrib ada lagi, ya itu silakan aja. Nanti ini hanya contoh saja. Nanti dibuat disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari masing-masing Bapak Ibu yang membuat rencana ini. Dimulainya mau jam berapa? Dimulainya dari jam 6 ya silahkan aja. Ya, dimulainya dari jam 7, jam 8. Yang penting di situ ada rinciannya mau kemana, mau ngapain. Ya, kemudian dicatat di sini kita laksanakan apa yang sudah kita buat rencananya. Ya, itu. Nah, berikutnya selain ini yang kita buat rencana yang mingguan. Nah, kalau mingguan ini ya berarti dari Senin sampai Minggu. Nah, ini kalau Senin sampai Minggu seperti ini, yang dilaporkan setiap laporan di Exco itu adalah dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti mulai lagi Senin lagi berikutnya. Ini yang dilaporkan. Selama seminggu ini eh, apa yang sudah dilakukan sehingga di situ akan ada hasilnya apa. Ya, misalnya di sini untuk hari sama fokus dan targetnya, misalnya dibuat seperti ini.
atau kalimatnya silahkan dibuat. Yang penting ada hari Seninnya, Selasa, Rabu mau ngapain hari Senin. Prospek baru tambahan database, misalnya canvassing atau menghubungi teman lama yang sudah tidak jarang bertemu, itu bisa. Targetnya kita prospek. Nah, kemudian Selasa follow up dan closing minimal 2. Ya, closingnya minimal 2 follow up hari Selasa itu. Karena Senin sudah diprospek, kita prospek tadi minimal 5. Ya, kalau minimal bisa lebih dari 5 boleh. Sehingga mudah-mudahan dengan follow up dan closing kita bisa closing minimal 2 dan itu targetnya closing. Hari Rabunya bisa edukasi produk atau buat konten edukasi atau live ya. Biasanya ada live di TikTok, live di Instagram dan silakan itu bisa dilakukan. Kemudian Kamisnya pengembangan tim, yaitu training tim dan coaching misalnya ya. Kita sebagai leader bisa memberikan training, bisa coaching, memberikan counseling dan sebagainya itu ada yaitu dilakukan oleh leader-leader. Kemudian hari Jumatnya evaluasi dan strategi, yaitu review data closing dan prospek. Ya, senantiasa dievaluasi. Yang sudah kita lakukan seminggu ini belum pas, ya harus kita evaluasi. Sehingga dengan sudah dievaluasi, mudah-mudahan datanya itu valid, sehingga kita akan menghasilkan hasil closing yang ada di sana. Kemudian ada event atau Zoom, ya Sabtu misalnya presentasi peluang bisnis, misalnya di mana? Ya sudah, misalnya di sekolah A atau di RT atau di pengajian dan sebagainya ada event-event atau Zoom tentang presentasi peluang bisnis. Dan hari Minggunya self development, yaitu kita baca buku, nonton-nonton video dari mentor atau pada saat SBS itu melihat yaitu di SSW itu selalu ada, ini pun direkam sehingga nanti bisa diulangin lagi, bisa dilihat lagi apa yang disampaikan malam ini, apalagi apabila tidak bisa hadir dan sebagainya bisa diulang kembali. Nah, kalau ini adalah rencana mingguan. Jadi dalam 1 minggu Bapak Ibu mau ngapain itu dituliskan dulu, direncanakan dulu. Nah, nanti kalau sudah direncanakan, sudah lewat, baru nanti dituliskan di buku ini. Di Roadmap to Success ya. Dituliskan di sini, sehingga nanti ke bawah dalam 1 pekan atau 1 minggu ini, kita sudah melakukan apa, kemudian hasilnya apa. Hasilnya dijumlah ke bawah, nanti selama 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, akhirnya jadi 1 bulan, maka nanti dilaporkan juga dalam laporan bulanan, di atas itu dituliskan ya, yang didapat prospek ini, yang RO-nya berapa, yang FO-nya berapa, closing-nya misalnya itu ya, kemudian nanti dilaporkan. Jadi setelah dibuat rencananya, kemudian apakah sudah dilakukan, sudah berhasil belum, nanti akan ada checklist-checklist yang dilakukan, sehingga nanti setelah benar-benar dilakukan ada hasilnya baru dituliskan ke buku yang ada di Roadmap to Success ini, yaitu di Daily Activity gitu ya, nanti dituliskan di sana. Jadi silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan sekali lagi situasi dan kondisi masing-masing untuk membuat rencana kerja dari Senin sampai Minggu. Senin apa yang dilakukan, Selasa. Nah, kalau yang tadi ke belakang itu adalah harian. Kalau harian itu per jam. Jam segini sampai segini itu ya. Kemudian kegiatannya apa. Kalau yang mingguan itu hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, berikutnya target harian. Ini bisa disesuaikan juga. Target harian. Tambah 5 prospek baru. Follow up minimal 5 orang. Closing minimal 1-2 prospek per minggu. Ya, minimal ya. Minimal maksimal pasti boleh lebih bagus. Upload minimal 1 konten harian di sosmed. Dan training 1 sesi per minggu untuk tim. Jadi timnya juga dipinterkan atau dikasih pembelajaran. Kalau misalnya nggak bisa ikut di SBS, ya bisa leadernya itu bisa memberikan training ya untuk ke tim-timnya, sehingga tim-timnya juga akan bisa nanti melakukan kegiatan itu, membuat rencana, kemudian dilaksanakan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Ya, prospek baru tambah, ada yang baru untuk menambah, ini adalah menambah daftar nama. Kemudian di follow up, kemudian bisa closing, kemudian di-upload, bikin konten, kemudian training misalnya tuh. Ini adalah salah satu contoh yang bisa disesuaikan tentunya dengan situasi dan kondisi masing-masing.
Nah, ini yang tadi saya katakan kalau sudah dilakukan ya, sudah dilakukan kemudian di checklist. Ya, ini contohnya. Misalnya di HP aja lah checklistnya. Checklistnya di HP misalnya tambah 5 prospek baru hari ini, checklist tambah. Nah, misalnya kalau nggak 5 tapi baru 3 ya berarti dalam kurung aja nggak 5 tapi 3 checklist. Follow up minimal 5 prospek lama, checklist. Ya, posting konten di sosial media sudah, checklist. Hubungi 1 sampai 3 calon mitra baru. Oh, sudah, checklist. Nah, siapa aja mitranya itu nanti akan ada di catatan tersendiri. Evaluasi hari ini. Closing kah, presentasi atau ada feedback? Kemudian 15 sampai 30 menit belajar, baca buku, nonton video mentor, dia di checklist. Motivasi dan mentoring tim kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah di checklist. Jadi boleh ini di kertas yang dibuat tadi atau di bukunya masing-masing, di checklist atau dikasih tanda apalah bahwa ini sudah dilakukan. Karena apa? Biar nanti yang namanya manusia itu kan semakin banyak yang kita ingat, semakin banyak juga yang lupa, gitu ya. Sehingga apa-apa itu harus tertulis ya. Karena ini sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran juga bahwa segala sesuatu itu harus tertulis. Maka kita tulis sehingga kita kasih tanda mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang belum dilaksanakan. Sehingga nanti akan kita ulangi lagi atau kita eh, buat rencananya lagi untuk yang belum terlaksana untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini contoh nanti follow up ya. Masih ada follow up contohnya seperti ini. Ini dibuatkan Abi membuat contoh follow up yaitu skrip pendek follow up. Seperti biasa. Follow up pertama misalnya ramah dan ringan kayak hai namanya siapa? Misalnya Umi, apa kabar? Misalnya. Berapa hari yang lalu saya sharing tentang produk atau herbal yang bisa bantu masalah misalnya diabetes misalnya atau sakit gula. Kalau ada pertanyaan atau mau coba, saya siap bantu ya. Itu contoh kita lewat WA atau lewat SMS atau lewat, wah ini di sini bisa seperti itu. Nah ini jika belum direspon. Kalau sudah direspon kan berarti tindak lanjut terus apa? Lanjut pertanyaannya apa? Kalau itu belum direspon, kita ulangi lagi. Halo, siapa namanya? Umi. Saya mau pastikan Umi sudah terima info kemarin. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Makanya saya excited banget untuk bantu juga. Kapan enaknya waktunya kita ngobrol sebentar, cuma 10 menit kok misalnya. Ini yang kedua melakukan follow up seperti itu. Kalau belum ditanggapin, ini respon yang kedua seperti itu. Kemudian follow up yang ketiga, soft closing ya. Hai Umi, gimana? Biar nggak berlarut-larut, kalau memang belum cocok, saya juga menghargai keputusannya. Dikasih emot yang senyum ya, jadi nggak marah ya, senyum. Nah, biar dia tertarik. Tapi kalau masih penasaran, saya ada promo atau testimoni baru yang bisa jadi pertimbangan. Mau saya kirim infonya? Tanda tanya. Nah, gitu. Itu dilakukan seperti itu. Nah, untuk ini adalah ide konten harian untuk sosmed. Silahkan tadi karena harian untuk sosmed apa yang mau dikontenkan. Hari Senin apa Selasa. Ini contohnya Senin testimoni konsumen. Selasa edukasi manfaat produk. Misalnya herbal untuk stamina pria. Rabu video pendek, tips kecantikan, kesehatan, pertanian, bisa dibuat video pendeknya dan banyak juga video-video pendek yang bisa diupload ya. Tiap hari itu Umi Haja Elis Ranasari maupun Nabi dan juga AA sering mengirim video-video pendek ya. Kemudian Kamis cerita perjalanan bisnis pribadinya, cerita dirinya sendiri ya, apa yang dilakukan, bagaimana hasilnya, awalnya seperti apa bisa. Kemudian Jumat live ya, live dengan question and answer, tanya jawab singkat 5 sampai 10 menit bisa untuk ide konten. Sabtu motivasi dan peluang bisnis, Minggu bisa sharing buku atau materi pengembangan diri. Belajar biar kita tambah pinter ya, itu di sini. Ini adalah contoh ide-ide konten harian untuk sosial media. Apalagi yang seneng main sosial media,
Ini banyak selalu dibuat. Kalau dibuat runtut seperti itu, insya Allah nanti terus Senin itu selalu ini, Selasa selalu ini gitu ya, dengan ganti-ganti, yaitu tentang tipnya, misal sekarang tip kecantikan, besok kesehatan, besok pertanian, besok apalagi misalnya itu selalu dibuat seperti itu. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan teori hanya tinggal teori, tidak kalau tidak kita praktekkan. Makanya untuk melihat atau untuk perkembangan bisnis kita, produktivitas kita dan untuk kesuksesan kita, mari kita lakukan apa tadi yaitu materi tentang plan your work dan work your plan. Rencana dibuat dan rencana dikerjakan. Ya, kita mengerjakan rencana yang sudah kita buat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan nanti bersama-sama. Saya pun juga akan berusaha ya untuk mempraktekkan karena saya pun masih banyak kekurangan. Ini kebetulan pas materi saja untuk menyampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita di bisnis syariah berikutnya setelah hari ini. Mudah-mudahan ada kemajuan untuk berikutnya di laporan produksi. Semuanya nanti akan menghasilkan hal yang lebih bagus lagi. Ya, semuanya meningkat, ada peningkatan dan akhirnya ada kesuksesan di sana. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Hajah Triwinarni MPD yang telah memberikan pemaparan materi pada malam hari ini yang sangat luar biasa dan tentu saja sangat bermanfaat. Nah, berikutnya adalah saatnya sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang ingin bertanya silahkan, mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa. Ayo Bapak Ibu silahkan. Yang masih hatinya masih gundah gulana bagaimananya, silahkan ditanyakan. Di chat belum ada Bu Ning di chat. Atau ada yang mau sharing-sharing Bu Ning? Kalau belum ada yang tanya jawab, ini di chat juga belum ada. Bagaimana? Ada yang mau sharing kah? Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarkan semangatnya. Ada Pak Haji Surji enggak ya? Coba mana suaranya ya? Oke. Assalamualaikum Bu Ning. Yang dari Tangerang itu loh. Salam. Siapa itu Bu Ning? Ada yang bertanya? Sharing ayo. Bu Ning ini dengan Miftah. Oke ya. Ya, silahkan Bu Miftah. Mohon maaf tidak bisa buka cam ya. Begini Bu Haji Tri, saya itu masalahnya di disiplin. Disiplin, jadi gini, kadang-kadang itu ada planning dari Senin sampai Jumat. Cuma disiplin untuk menuliskannya itu ya kok rada-rada bagaimana ya, itu masalah saya sih kurang disiplin Bu. Jadi planningnya itu kadang-kadang saya aplikasikan di kertas, tapi kadang lebih banyaknya di otak. Oh, hari ini ke sini. Itu sering banget saya tidak disiplin untuk menuliskan. Jadi padahal kan emang butuh banget ya sebagai data bahwa kita ada aktivitas mau menawarkan produk ataupun home sharing, home meeting gitu. Nah, ini untuk entah apa saya doang, apa teman-teman ada yang kayak saya, mohon Bu Hajatri gimana ya simpelnya supaya saya itu dengan mudahnya setiap hari bisa menuliskan gitu Bu Tri. Minta tipsnya Bu. Terima kasih, itu aja. Ya Bu Ning, Oke. gimana? Bagaimana Bu Tri? Silahkan. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Miftah. Ya,
Pertanyaannya sangat luar biasa dan mungkin ini dialamin nggak cuman Bu Miftah, kayaknya sih banyak ya yang seperti itu. Barangkali termasuk saya juga kadang seperti itu ya. Ya, Bu Miftah. Jadi masalahnya disiplin ya. Jadi planning sudah dibuat. Nah, alhamdulillah ini berarti sudah kemajuan karena sudah membuat planningnya sudah dibuat sesuai dengan materi kita pada malam hari ini. Planning sudah dibuat ya, tetapi kemudian menuliskannya, nah itu yang berat. Nah, kita kalau saya ya karena saya yang ditanya, saya karena semakin tua itu banyak yang lupa gitu ya. Jadi segala sesuatu itu enggak kita coret-coret di mana, pokoknya kita harus tulis gitu ya. Itu belajar ya. Jadi Bu Miftah, jadi karena saking sibuknya Bu Miftah sehingga kadang-kadang nggak sempat menulisnya gitu ya. Menulis tidak harus kemudian dibawa buku kemana-mana. Kita punya HP. Nah, kita punya HP, bisa di sana di HP kita ada catat di sana, ditulis saja catatan di HP sambil duduk kan, atau sambil ini nggak perlu nyari pulpen itu bisa. Ya, kita bisa menulis dimanapun, tidak harus dengan buku yang kita bawa-bawa ya. Tapi kalau memang di rumah, ya bisa dibuat seperti itu akan lebih baik. Tapi kan kita tidak menyusahkan, kita harus bawa buku ke sana kemari. Tadi dengan HP, dengan tab yang kita punya, kayak Buning itu tabnya ada punya tab, sehingga bisa diketik lah di sana. Jadi untuk membiasakan disiplin itu memang agak susah ya. Jadi kalau dari diri kita sendiri, kita memang harus punya niat yang kuat. Niat yang kuat, bismillah, saya mau melakukan pekerjaan ini, saya sudah tuliskan. Karena dengan menulis otomatis kita hafal apa yang mau kita lakukan. Kalau kita hafalan kan nulis belum tentu. Tapi kalau kita sudah menulis, karena kita tulis Senin ini jam segini, segini, kita tulis seperti itu, kita otomatis akan berada di otak kita, itu akan terekam di otak kita. Jadi untuk disiplin sudah dibuat planningnya, kemudian masa menulis biasanya dilakukan kalau sudah dibuat planningnya, kemudian tinggal melakukan menulisnya itu ya nanti diusahakan. Misalnya kalau tidak tiap hari ya misalnya malam hari evaluasi sambil nulis ya, nggak sempat karena udah kecapean. Pas waktu longgar lah kita tulis ya. Jadi kita harus disiplin menulis karena apa? Kita untuk acuan kita sebulan yang akan datang kan kita biasanya sudah lupa kemarin saya sudah prospek di mana aja. Kalau kita sudah ada tulisan sehingga kita akan buka, kita akan lebih mudah untuk yaitu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi seperti itu Bu Miftah. Jadi kalau susah menulisnya nggak usah pakai pulpen, ya pakai HP atau pakai tab atau pakai apalah. Dimanapun sempat kita ingat ya kita tulis. Karena kalau kita semakin tua, kalau Bu Miftah kan masih muda, kayak anak saya itu jadinya ingatannya itu pasti masih tokcer lah ya, masih masih ingat terus ya. Tapi yang namanya manusia semakin banyak yang diingat, biasanya semakin banyak yang dilupakan. Jadinya begitu kita ingat, nggak usah tiap hari, misalnya 2 hari atau 3 hari sekali baru ditulis kemarin ke sini 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 gitu ya. Itu ditulis lah, diusahakan mulai diniatkan dalam hatinya untuk bisa saya disiplin menulis karena ini untuk acuan saya ke depannya agar nanti lebih baik lagi gitu. Jadi belum baik. berhasil dibuat menjadi berhasil, yang sudah berhasil nanti dikembangkan lagi. Seperti itu barangkali Bu Miftah, mudah-mudahan menjawab ya. Siap-siap Ibu, terima kasih. Ya, Mudah-mudahan bisa sama-sama. ya. Ya, Semangat, Harus ada, semangat. ya. harus ada waktu untuk menulis ya, harus komitmen Jangan untuk kalah sama yang manula ya. Yang manula masih semangat loh nulis masih Iya, siap-siap Bu. gitu ya. Oke, terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum. Sama-sama ya. Salam. Ayo yang lainnya yang masih perlu bimbingan dari Ibu Hajah Tri, ayo. Tangerang bagaimana kabarnya nih Ibu Cahya, Pak Sarifudin, Pak Haji, Bumia ada Bumia, Aru, bagaimana? Bumia, biar rame gitu, biar rame, ayo kita ramaikan. minta itu kali sharing Bu Bulia yang Oke, sudah bagaimana Bu Lia diminta untuk sharing pengalaman semangatnya yang alkalin nggak pernah bocor.
Kuliah ada kan? Kuliah atau Umi Kalsum juga boleh, silahkan. Kuliah, liya. Atau siapa aja. Sepertinya di lapangan tidak ada masalah ini. Iya, Semuanya sukses semua. sudah membuat semua hal ya. Rencana dan dipraktekkan. Membuat rencananya, kemudian dipraktekkan. Bu Ami Yulis mau bertanya kah? Pak Edi Pramono yang jauh nun jauh di sana. Iya, ada Pak Edi ya. Iya, ini ada Pak Edi Pramono, SSW 2. Iya, ada. Bu Lulu, bagaimana Bu Lulu? Mahasiswa SLI Pra SC 20, barangkali baru awal ini bisa membuat rencana seperti yang dicontohkan. Ayo, Pra SC 20, ada nggak yang ikut di sini? Ditunjuk aja coba Ibu Haji. Per S20, S20 kira-kira yang Iya, punya saya rencana apa, yang lagi sudah mencari itu. dimanfaatkan Pak ilmunya, apakah sudah dipraktek apa belum. Iya, baik. Sebentar saya nyari yang pra dulu. Itu SC20. Buku satu. SC20. Bu Ayu, Bu Tri. Bu Ayu ada ya? Bu Ayu atau Ya, Bu ada. Tirta barangkali ada. Alhamdulillah Ya. ada Bu, Ada. hadir. Ya, coba Bu Ayu dari materi yang tadi disampaikan, membuat rencana dan melakukan atau mengerjakan apa yang sudah direncanakan, Bu Ayu, apa yang sudah dilakukan Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Alhamdulillah dari yang PR sudah diiniin juga dari kemarin yang pas SLI sudah dilakukan juga sih Bu setiap harinya. Jadi ya, untuk kayak kerjaan rumah sebelum sholat subuh pokoknya saya kelarin dulu karena setiap pagi kegiatannya saya ke pasar hmm, untuk prospek atau untuk banyak pelanggan yang udah mencoba produk-produk PTBS. Itu hmm, biasanya dari jam setengah 7 sampai setengah 9 kadang. ya sudah dibuat ya. Terus, Iya, nah dari pasar itu kadang pulang dulu. Nanti kalau misalnya ada janji sama teman atau relasi di luar, baru saya berangkat lagi. Intinya kalau untuk kayak istirahat saya di jam waktu zuhur. ya, Saya anggapnya kayak istirahat gitu aja kan, untuk ya, kayak sholat gitu, habis makan, sholat, istirahat sejenak, baru berangkat lagi, nanti pulang lagi asar. Habis asar, jalan lagi karena alhamdulillah banyak area yang udah saya iniin ya Bu, maksudnya udah banyak pelanggan gitu. Dan saya coba untuk prospek juga gitu. Jadi untuk di rumah biasanya stay selalu habis maghrib sih Bu. ya. Uh-uh. Dari pas maghrib udah di rumah sampai habis maghrib, kecuali kalau untuk area jauh ada suami baru kita berdua pergi malam. Ya. Jadi kegiatannya didukung Mas Fahmi ya, Bu Ayu ya, jadi lebih mudah ya, Iya, bisa. alhamdulillah iya. Untuk yang Dari awal hariannya tadi sudah dibuat rencananya dari pagi ke pasar dulu iya, gitu ya. Di sana ada betul, prospek, mungkin ada canvassing gitu ya, mencari mitra betul. baru. Kemudian Iya, siang masih ditindaklanjuti lagi ya, berarti sudah membuat rencana harian. Apakah rencana yang sudah dibuat selalu dikerjakan semua atau masih ada yang tertinggal biasanya? alhamdulillah dikerjakan. Terkadang malah justru banyak yang nggak kepegangnya gitu. Karena masih maksudnya
waktunya kayak nggak cukup gitu, banyak area yang bakal Iya. didatengin dan waktunya bener-bener nggak cukup gitu. Jadi kadang keseharian ada satu titik yang nggak bisa kita datengin. Gitu ya. Berarti yang dibuat banyak, tapi masih karena memang banyak yang dilakukan di sana ya. Alhamdulillah, berarti sudah terbiasa dibuat rencana, kemudian dilakukan apa yang sudah direncanakan. Harian, Iya, mingguan ya di situ. Nah, tadi yang alhamdulillah. untuk yang testimoni produk dan sebagainya, Bu Ayu belum ngirim videonya ya. Segera Iya, untuk dikirim video. 2 video Iya. yang memang ditugaskan, karena memang baru 3 orang itu. Ah, Karena ah, ini rencana kemudian kita lakukan itu adalah hal yang memang menjadi materi pada malam hari ini yang tentunya nggak cuma dibuat rencana tapi tetap harus dilaksanakan dan nanti akan kita evaluasi hasilnya seperti apa setelah kita buat rencana yang rapi tiap minggu harian, mingguan gitu ya. Itu iya. kemudian akan terlihat nanti hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah di Expo 7 itu berkembang pesat ya. Jadi alhamdulillah di bawah Expo Bu Ira itu yang tadinya masih bergabung itu sekarang anggotanya banyak sekali ibu-ibu semua ya, ibu-ibu yang hadir senantiasa di situ. Jumlahnya sangat Alhamdulillah. bagus, saya ngiri jumlahnya banyak ibu-ibunya. Baik semua bisa diajak untuk ke pertemuan gitu ya. Mudah-mudahan nanti rencana-rencana yang sudah dibuat semua nanti bisa dibukukan Bu Ayu ya, sehingga nanti bisa dicontohkan. Kalau yang Siap. sifat map to sukses kan pasti diisi ya, tapi kalau Iya, rencana kan nggak bisa dituliskan di sana. Buat siap. tabel sendiri di buku atau mungkin di kertas atau apa dibuat sehingga nanti tinggal mengisi gitu ya, kolom-kolomnya tinggal diisi. Ya, terima kasih Bu Ayu, semangat untuk Ya, berikutnya. Jangan ya, lupa terima kasih, videonya Bu. segera dikirim ya, jangan sampai Iya, waktunya belum dikirim. Terima kasih. ya. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Sama-sama. Kuning, Ayo Bapak silakan Ibu lagi. dilanjutkan. Yang ingin bertanya atau ingin sharing silahkan. Ada yang mau ngomong tadi? Nggak ada di sini. Siapa yang ada yang mau sharing-sharing? Bagaimana Bu Ira? Mau sharing-sharing kah? Ibu Irawati. Ya, Bu. Enak ini kalau dengerin Ini kalau sharing-sharing ini. Ayo, Biar yang lain dari ketularan ya. apa ya, Bu nih? apa Ya, aja. bisa dilakukan Bu Ira Eh, biar memotivasi untuk expo yang lain untuk bisa berkembang. Ayo, silahkan dengan Oh materi iya, siap, sekarang ini. siap, siap. Ini maaf nih, saya habis nyuci jadi belum bisa buka kamera. Iya, 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 nggak Bu apa-apa. Haji, Bu Haji Tri. Jadi kalau saya, alhamdulillah ya, teman-teman itu memang kita dalam seminggu itu udah kayak kakak beradik ketemu mulu. Alhamdulillah. Jadi memang tingkat pertemuan kita lebih banyak saat ini. Jadi ada ikatan hati sendiri mungkin ya. Nah, jadi untuk mengajak mereka ke seminar, walaupun gantian ya, kadang di Rabu ada, di Sabtu nggak ada gitu, karena memang pokoknya kalau yang nggak bisa Rabu, Sabtu wajib hadir gitulah. Ya, Kira-kira saya memberikan arahan ke teman-teman. Jadi jangan sampai satu minggu itu nggak hadir dua-duanya. Ya masih ada sih yang seperti itu, cuma diminimalkan lah gitu ya, karena kan kalau namanya ngajak ya seperti itu ya resikonya. Ada ya. yang memang sudah dari hatinya memang butuh gitu, ada yang masih harus dicolek-colek dulu, ada yang masih harus diusapin dulu ya kayak sama anak lah kayak gitu ya. Jadi eh, beda-beda orang, beda-beda perlakuan. Ada yang misalnya kita colek dianya rada ngambek gitu ya, ya udah kita jangan terlalu ini juga, jangan terlalu ngajak banget supaya dianya nggak merasa terpaksa gitu kalau saya. Jadi lihat per orangnya gitu ya, karena kan masing-masing punya eh, apa namanya karakter sendiri-sendiri gitu. Nah, seperti itu sih yang saya ini ke teman-teman di SK7 dari dulu ya. Saya coba seperti itu, coba memahami masalah.
satu-satu coba bantu kalau saya bisa bantu, coba temenin kalau saya bisa temenin seperti itu. Kayak Eh, gitu Bu Haji. ya, terus dalam membuat rencana, kalau Bu Ira bagaimana? Membuat perencanaan misalnya dalam 1 minggu itu Bu Ira harus melakukan apa saja, misalnya untuk ke mitra yang sudah bergabung itu ada training juga atau ada pembelajaran apa yang di Ibu Ira berikan atau bagaimana? Dikumpulkan Iya ada. atau satu persatu didatengin gitu? Oh iya, kami ada home sharing setiap hari Kamis. Ngaji Hmm. dulu sebentar, kemudian home sharing. Dan Mm-mm. di situ baru kan masing-masing ada yang ngirim jadwal, ada yang laporan gitu ya, ada yang sharing, ada yang konsultasi macam-macam di situ. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu si A minta anterin hari apa, jam berapa. Itu biasanya saya memang nulisnya di HP, Bu. Jadi Gitu. jarang Ya. gitu ya, betul. Iya. Lebih lebih banyaknya di HP. Jadi karena kalau pakai di HP itu saya kalau harus ada yang dilaporin tuh tinggal edit sedikit langsung send gitu ya. Oh Eh, iya. untuk supaya nggak lupa gitu. Iya, karena kan sudah Seperti itu, dimudahkan Bu. memang ya, tidak harus pakai buku. Iya, Tapi yang benar-benar. HP-nya kurang canggih, kadang lemot dan sebagainya, pakai buku ya nggak apa-apa. Ya sesuai dengan situasi kondisi Iya, masing-masing. Nah, ya. benar, Terus, benar, Bu, benar. Seperti ya. itu. Nah, terus kalau untuk saya pribadi, baru saya nulis di buku. Kalau yang untuk saya pribadi itu, saya mau ngapain, mau kemana. Nah, biasanya tuh dari situ baru saya tuh japrin satu-satu, hari ini mau dianterin nggak? Atau mereka japri duluan gitu ya. Seringnya sih kita ini aja, ketok aja siapa yang butuh pagi-pagi biasanya akan minta Bu temenin jam segini ke sini gitu. Kalau memang pas jadwalnya kita jalan. Jadi saya sering jalannya tuh 2 motor buat Haji. Jadi eh, Betul. kita keroyokan lah gitu ya Oh supaya iya, iya. saling melengkapi ketika Iya. presentasi Hmm, gitu. betul. Bagus Seperti banget itu, Alhamdulillah bisa seperti itu. Kalau ya, saya, alhamdulillah. aduh, ya, ya, ya. Terus sudah Alhamdulillah. juga Ya. ditanamkan gini, misalkan kita kan tahu nih masing-masing temen tuh punya kelebihan. Misalnya Bu Ayu kelebihannya dijual produk, Ibu Hmm. ini kelebihannya di presentasi, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya teman-teman udah bisa klik sendiri tuh. Bu Hmm. Ayu temenin ke sini. Eh, atau kayak itu pada cross-lining ya, cross-lining gitu. Ya. Jadi ada yang di kiri saya, ada yang di kanan saya. Itu udah nggak, saya bilang ke mereka bahwa nggak apa-apa bantuin temennya, walaupun mungkin secara poin kita nggak dapat, tapi Hmm. yakinlah bahwa suatu saat Allah yang akan ngasih gitu lewat Ya. yang nggak kita duga. Nah itu alhamdulillah sudah dipahami teman-teman. Jadi kalau misalkan ada barengan gitu satu hari 2 lokasi, kita udah nggak bingung. Atau kita sayanya harus pergi kemana gitu, teman-teman ada yang pegang di mana, itu udah kita lakukan, alhamdulillah. Jadi mungkin karena tim saya juga belum terlalu banyak, jadi saya masih diberi kemudahan untuk eh, ngawasin, untuk ngajak gitu ya. Mungkin nanti kalau udah banyak banget, saya harus lebih fokus lagi ya berarti ya. Karena segini aja luar biasa gitu. Karena mungkin saya masih belajar ya, nggak seperti teman-teman yang lain. Ya mohon doanya aja. Iya, amin. Ya, ya, Bu Ira, Bu Neng, udah Oke, sangat terima bagus. kasih Bu Ya, Irawati, luar biasa, contoh dahsyat, contoh. yes, yes, yes. Sama ini keren keren Bu nih. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mau bertanyakah? Udah, udah jam ini, Bu Neng. Udah jam kurang seperempat, barangkali ada nanya ke Abi atau AA. Dia boleh closing statement. Hmm, ya, Bu Neng. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sudah banyak tadi materi yang sudah disampaikan dan sudah ada juga contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita ke depannya
apa yang akan kita lakukan selalu kita rencanakan terlebih dahulu. Direncanakan, kemudian dilaksanakan. Kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga dengan demikian, dengan membuat rencana yang bagus, kemudian dilakukan juga dengan bagus, mudah-mudahan hasilnya juga akan lebih bagus. Jadi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi sehingga hasilnya nanti akan lebih baik. Sehingga produktivitas kita pada saat nanti laporan per pekanan atau mingguan, mudah-mudahan ada kenaikan dari kita sebelum belajar materi pada malam hari ini, ke depannya akan bisa lebih baik. Harapannya seperti itu, dan mengingatkan saya juga pribadi, mudah-mudahan kita selalu bisa disiplin, bisa tetap semangat, konsisten untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, sehingga hasilnya bismillah mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik. Barangkali itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat kita semua. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang pas. Mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kuning. Kuning kemana? Kuning. Terlempar kayaknya. Kuning ada. Langsung aja, Bu. Anda, Abi atau Umi, dipersilakan. Kuning kok enggak Ya. muncul? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Pertama kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam mari kita curah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Training pada malam hari ini PDP yang dibawakan oleh seorang luar biasa sudah disampaikan. Mari kita ucapkan terima kasih Ibu Haja Triwinarni yang telah membawakan training dengan luar biasa. Ya, kita sudah menyimaknya dengan baik. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi asbab hidayah pertolongan Allah untuk Ibu Haja Triwinarni, menjadi amal kebaikan, menjadi asbab hidayah pertolongan Allah untuk disampaikan seluruh hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada host kita. Nah, ini udah kembali lagi hostnya ya. Tadi kayaknya terlempar. Host kita pada malam hari ini sama-sama ini. Yang tadi Ibu Dekan di SLI, ini Ibu dosen SLI juga, Ibu Srining Rahayu SPD. Masya Allah. Tadi dicariin sama pematerinya, Bu Hajatri nyariin Buning kemana gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah memandu jalannya acara sehingga berjalan dengan lancar. Semoga menjadi amal kebaikan, sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran COO, ya CMO Jakarta, CMO Tangerang, CMO Bekasi dan CMO Serang, serta seluruhnya yang telah hadir ya pada malam hari ini, merendahkan hati untuk sama-sama belajar bagaimana kita disiplin. Nah, tadi sudah disinggung ya, disiplin itu memang tidak mudah. Disiplin itu melakukan apa-apa yang seharusnya dilakukan. Ya.
Dan disiplin itu berhubungan erat dengan rajin. Jadi kalau tidak disiplin ya salah satunya adalah MALAS. Ya itu kan kata Bu Hajatri tadi mudahnya adalah niat dari diri sendiri dan cari hitungan 1, 2, 3 lakukan, maka pasti akan dilakukan gitu ya. Cari sesuatu yang menjadi trigger kita, apa sih yang membuat kita itu bergerak gitu. Kalau saya sendiri selalu mencari trigger seperti itu. Jadi apa yang membuat saya bergerak? Apakah sebuah ketakutan? Apa sebuah yang menggembirakan? Nah, cari. Misalnya ketakutannya apa? Saya takut banget loh kalau tiba-tiba sakit misalnya. Ya seolah-olah seperti itu gitu. Maka kita akan bergerak. Atau ya gimana ya kalau suatu hari pada saat ini tuh adalah hari terakhir saya misalnya. Ya apa dicari? Masing-masing orang mesti punya sesuatu yang membuat bergerak gitu dengan sendirinya. Tadinya lagi males-males, jangan males dong karena saya kan apa gitu. Misalnya apa yang diinginkan atau apa yang ditakutkan, cari TOD atau hot button kayak gitu. Jadi pasti bergerak. Jadi saya menulis, jadi buku ini bolak-balik ditulis kayak kemarin nih ya. Misalnya contohnya tadi Bu Hajatri sudah menyampaikan, saya buat tuh 1 bulan saya mau ngapain atau weekly planner-nya mau ngapain. Setelah itu ditulis yang seminarnya sudah diisi ya, SLI itu tanggal berapa aja, sudah dimasukkan seperti dipandu di kelas SLI kemarin di pra-SC 20. Lalu saya tulis tuh kalau misalnya kayak gini. Tuh. Ya, kan ada yang kosong kertasnya. Nah, saya tulis tuh tanggal sekian follow up mitra-mitra yang di luar kota saya tulis ya. Jadi misalnya tanggal 13 bulan 7 follow up, namanya siapa aja. Saya teleponin itu satu-satu. Nah, dari telepon itulah saya menemukan yang order pupuk Kalimantan Timur. Ya, atau tiba-tiba Bapak Ibu yang exco atau punya mitra di dalam sebuah exco itu, kalau kita lempar info, siapa yang nyangkut misalnya gitu. Kemarin kan di forum training tuh nyangkut tuh yang Kalimantan Timur tuh. Ini berapa ya harganya? Nah, itu langsung saya follow up, langsung saya telepon. Nah, Bapak Ibu mungkin Umi sharing sedikit di sini. Orang itu bilang begini, itu berapa? Saya ceritakan ya. Satu paketnya 3 juta. Jadi Bapak Ibu jangan ada tulisan tambahan. Jadi agro sawit itu kan 175.000 satu VV-nya. Tapi kan ada tambahan 125, betul nggak? Jadi begitu bertanya berapa? 300.000. Kita sebutkan langsung 300.000 per karung. Satu karungnya 10 kilo. Maka Bapak satu paket itu isinya 10 karung. Harganya 3 juta, Pak. Ya, jadi sekintal 3 juta. Terus beliau bilang begini, waduh saya sudah 20 tahun saya menggunakan pupuk yang bagus dan berbuah sepanjang tahun. Nah, kira-kira kalau orang yang nggak biasa follow up kan pasti udah ngedon ya. Waduh, udah punya dia pupuk bagus, udah 20 tahun, udah berbuah terus, mau apa lagi gitu kan. Bapak Ibu saya sampaikan begini, Pak, kalau Bapak tidak mencoba, dan ini bagus, melebihi bagusnya yang sudah ada sekarang, rugi loh Pak. Ya, nah, ingat kata-katanya. Kalau Bapak tidak coba, padahal ini lebih bagus dari yang ada sekarang, lebih bagus lagi, kalau Bapak tidak coba, rugi Pak. Nah, beliau langsung bilang, oke deh Bu, saya mau coba 2 karung. Pak, jauh banget ke Kaltim cuma 2 karung. Cobalah dulu Pak 10 karung. Nah, 10 karung itu kan pikiran kita satu paket, betul nggak? Ya. Coba saja 10 karung Pak. 10 karung itu berarti untuk 100 pohon kalau yang 5 tahun ke atas. Nah, Bapak lihat deh komposisinya. Saya nggak mau ngasih garam ke air laut. Nah, maksudnya kan beliau kan memang udah ahlinya, betul nggak yang punya kebunnya. Saya kirimlah informasi tentang agro sawit. Nah, beliau baca, langsung beliau bilang, wah bagus nih Bu, K-nya tinggi. Nah, jadi yang bilang bagus tuh beliaunya gitu ya. K-nya tinggi, oke Pak. Bapak ada berapa hektar? Yang pribadi, beliau bilang 60 hektar.
Allah. Ya, saya bilang, oke Pak, Bapak coba dulu untuk 100 pohon. Saya kirim 10 karung dulu, sekian. Gitu ya, terus 3 juta, terus dia bilang minta Power Honey 2. Jadi waktu itu dengan Power Honey, dengan 10 karung agrosawit sudah dikirim. Sekarang sedang berjalan kurang lebih katanya 6-9 hari akan sampai prediksinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sedang ada promo. Jadi saya sampaikan lagi, saya kirim, saya share foto distributor pupuk Base Corporation yang ada di Riau. Tuh ada kan plangnya ya gitu, agen pupuk. Saya kirim ke beliau, saya bilang, Pak, Bapak bisa jadi seperti ini loh di Kalimantan Timur. Nah, saya cuman follow up aja. Jawabannya apa coba? Bisa banget, Bu. Nah, saya langsung bilang, Pak, lagi promo nih 400 paket, Bapak dapat cashback 170 juta. Ya siap Bu, nanti jangan terburu-buru katanya gitu ya. Saya sampai dulu yang 1 paket. Coba Bapak Ibu, kan untuk pupuk, untuk Bapak Ibu nih banyak sekali. Tinggal Bapak Ibu menyampaikan secara pede, kemudian tadi buat plannya, bicarakan dengan para exco-nya, kemudian konsultasi bagaimana cara bicaranya, agar Bapak Ibu pada saat menyampaikan tuh orang langsung merasa yakin, merasa oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya gitu, bernegosiasinya dengan baik gitu. Jadi tulis lagi nama-nama tuh mitra-mitra yang kira-kira punya apa namanya, punya potensi memang memerlukan pupuk. Nah, kemudian Umi kasih lagi informasi tentang mutasi brilian manfaatkan yang 300.000. Semua dari kita, khususnya yang ada malam ini, ya, ini ada 53 orang sampai saat ini, manfaatkan mutasi brilian 300.000 kalau belum ada uang 1,5 juta. Ya, jadi 300.000 ini, Bapak Ibu, sebetulnya ini sementara, diberikannya hanya sampai tanggal 30 Juni. Tetapi dengan mutasi 300.000 dapat produk 2 PV. Kemudian bagi yang sudah mutasi tersebut dapat menerima bonus brilian, misalnya nyponsori orang baru, maka sudah dapat bonusnya yang 200.000, kemudian juga dapat menerima semua rewardnya, ya, misalnya poin motor, poin mobil, poin rumah, ya, atau champion, kemudian menerima poin umroh ketika dia sudah apa, tim bawahnya ada yang mutasi juga 300, ya. Kemudian semua poin briliannya dia terima, masuk juga ke peringkat prestasi. Kemudian mendapatkan bonus generasi, ya, mendapatkan poin umroh ketika dia sudah RO. Nah, jadi saatnya sekarang kalau memang belum siap 1,5 juta, Bapak Ibu segera mutasi 300.000, belanja 2 produk. Nah, Umi nanti gimana dong saya 1750-nya? Kalau sampai poin motornya tercapai 50 pasang dan belum juga mutasi, maka Bapak Ibu boleh nanti pas dibayar motornya baru bayar 1750, dapat produk 10. Begitu pengumuman dari Base Corporation. Jadi biar semua orang sama-sama mendapatkan poin dan punya kesempatan 50 pasang mendapatkan motor cash, ya. Jadi segera tadi Ibu Haja Triwinarni udah mutasikan banyak juga yang 300.000, kemudian tadi Ibu Elmi ya sudah mutasi juga 300. Yuk manfaatkan apa yang diberikan oleh perusahaan, fasilitas-fasilitas ini. Mas Agung tuh segera mutasi 300.000 ya. Harusnya yang nggak ada juga diada-adain. Ya, ini mumpung lagi kesempatan yang luar biasa. Jadi semua fasilitas dapat poinnya. Kalau kemarin kan yang 200 nggak dapat tuh poinnya, cuman untuk dapat bonus 200.000. Kalau ini semuanya dapat. Poinnya semuanya dapat ya. Seperti itu. Jadi ayo manfaatkan Bapak Ibu semua mitra yang ada, yang udah mau dia LB, mau dia apa itu PC, mau apapun, coba dimutasi 300, mereka biar punya kesempatan merekrut yang 1750 sehingga dia juga dapat 200.000 gitu ya.
Ayo, kesempatan luar biasa. Dan nanti akan hadir lagi pupuk yang 5 kilo NPK untuk seluruh tanaman. Nah ya, saya udah kirim ya di forum training. Dan ini sudah ya, yang videonya ya. Video di Kalimantan Barat yang kemarin tentang pertanian berkelanjutan, tentang agrosawit, silakan dimanfaatkan. Bapak Ibu terus banyak berdoa, mohon kepada Allah, karena usaha kita ini hanya sebagai ikhtiar manusia, karena manusia harus berusaha gitu. Tetapi Allah yang kasih rezeki kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang yang Allah mau bantu, mungkin lewat tangan kita, lewat kita memberikan informasi. Ini potensinya sangat besar dengan pupuk ini. Jadi kita manfaatkan dengan baik, dengan semangat, menyampaikannya juga dengan semangat sehingga orang tertarik gitu. Karena nomor 1 mesti menarik, nomor 2 ada uangnya. Karena kalaupun ada uangnya, kalau tidak menarik dia nggak, udahlah. Saya kan biasanya Bapak Ibu punya tantangannya, orang-orang itu sudah menggunakan pupuk sebelumnya dan tidak mudah menggeser itu semua gitu. Tapi tenang aja, kalau rezekinya mereka dan rezeki kita juga pasti Allah mudahkan. Ada aja jalannya. Yang penting tadi kita sampaikan hal-hal baiknya, informasinya kita kirimkan, biar beliau yang melihat dan beliau yang analisa, karena pasti mereka itu berkebun bukan setahun 2 tahun. Jadi kalau kita yang ngajarin, ya itu namanya ngajarin bebek berenang. Jadi kita sampaikan informasinya, maka mereka nanti juga akan kasih input, baru kita kasih juga improve yang beliau tambah yakin gitu. Kayak tadi. Jadi kalau sampai, wah luar biasa Pak, 20 tahun. Tapi Pak ini luar biasa. Kalau Bapak nggak coba dan misalnya nih bagus hasilnya lebih dari itu, maka rugi loh Pak kalau nggak coba gitu. Jadi oh iya, jadi tanpa menjelekkan, tanpa membandingkan. Udah jangan kita bandingkan, jangan kita bagus-baguskan punya kita, tapi pastikan bahwa yang sudah-sudah begini loh Pak, coba dulu dengan mencoba 1 paket aja dulu Pak. Ya, saya 10 karung aja dulu Pak, nggak usah banyak-banyak. Jadi kurang lebih untuk 100 pohon kayak gitu. Jadi, oh oke lah, saya coba gitu. Nah, nanti ada beberapa saya masih menghubungi lagi yang lama, yang dulu dari Kalimantan yang sudah dapat 3 motor dari pupuk dulu, sedang dihubungi dari Palu dan lain sebagainya. Semoga Bapak Ibu juga dengan semangat ini, semangat membantu para petani dan pengusaha kebun gitu untuk mendapatkan manfaat. Selain dapat pupuknya, selain tanamannya bagus, maka dari pembelanjaan pupuk pun mereka dapat manfaat lebih. Itu aja, terima kasih. Kembali terima kasih kepada Ibu Haja Triwinarni, Ibu Sining Rahayu, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya. Kita didisiplinkan, dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan usaha ini dengan niat untuk meraih pertolongan Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada co-founder SSW Umi Alis Ratnasari ya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, setelah ini kita kembalikan kepada A.A. Rizal Fahmi Ramadan. Di mana, A? Masih di jalan. Baik, sampai nunggu kita bacakan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti sebelum difoto, mari kita bacakan YLL SSW dulu. SSW. Semangat bersaudara. Semangat solusi. Semangat sukses bersama. Yes, yes, yes. Wah. Biasa minta tolong nih Ustaz Jomi Kasum. Foto. Siap. Dibuka semuanya kameranya teman-teman. Di sini ada Bu Hajatri sampai ke Bu Srining Rahayu, ada Bu Lulu, Bu Arma, Pak Iqbal. Senyum semuanya. Ada Abi Umi juga. Lah Bu Srining. 1, 2, 3. Selanjutnya Pak Agung, Pak Aep, Pak Hamdi. Ya, 1, 2. Bu Ira nutup itu ya. Nah, selanjutnya udah pada nutup semua itu. Ya, difoto aja Mi, biarin. Foto aja ya. Bu Emilda, Bu Manda, Pak Haji Saripudin, Bu Rima, Pak Edi Pramono, Pak Syafruddin, Ibu Prameswari. Nah, ada Ibu Haja Asia. Nah, Ibu ada Bung Tirta. Sampai Jakarta tuh. Ya, Ibu Tri Suharti, Bapak Ali Wafa, Uti Hajah Kartina, Nenek Sintok ini, Ibu Miftah, Desmiati, Dr. Umi Musyarrofah, terakhir Pak Kasbianto. Naik lagi ke atas, tadi ada yang open ya. Nah, 1, 2, 3 terakhir. Sudah selesai, kelihatan Bu Jenderal ya. Bu Jenderal Lia. Alhamdulillah. Ya, sudah kan ya tentang mutasi atau berlian tidak ada yang bertanya? Bertanya. Ya, silakan. Yang bertanya deh, nggak apa-apa ya. Ini udah ditutup, tapi kalau yang mau live boleh. Yang mau tanya silakan. Ya, Bu Haji. Yang mutasi 300 tuh, yang udah masuk 500 diamankan segera. Maksudnya itu gini, yang 300 tuh orangnya harus sudah punya ID di Champion misalnya gitu ya. Entah dulu. Udah. Siapa itu yang mau? Nanti WA ya, WA ya. Ya, oke. Siap. Jadi 300 tapi tidak dapat bonus sponsor. Nggak jadi masalah, yang penting kan udah ID. Oke. Oke. Yang lain ada yang mau tanya lagi tentang brilian, mumpung masih ada kasih nih 2 menit, 3 menit. Umi tanya. Ya. Kalau sistem jalur ta'awun boleh nggak untuk briliannya dari bawah kita itu, Mi? Kayak kemarin kan 3 juta kebagian satu-satu dari bawah sampai atas itu, Mi. Yang boleh aja, tapi kan sekarang yang mau dibrilianin siapa? Terus Ibu mau patungannya bersama siapa, yang sebarisnya mau gantiannya siapa aja, boleh aja. Gitu. Iya, Mi, ya. Ya. Ya, boleh silakan. Ya. Kayak misalnya kan mutasinya kan 1.500.000, mau dipakai yang 1.500.000 contoh. Nah, berarti 555 bertiga 500 produknya kan semuanya dapat 8 dibagi 3, siapa duluan yang 3, siapa yang dapat 2, nanti tinggal bertukar aja. Iya, Mi. Ya, seperti itu. Ya, makasih Mi jawabannya, Mi. Ya, sudah cukup Pak Ep, nggak ada yang mau ditanya Pak Ep.
Udah, Umi, udah. Udah, Pak Aib sudah aman, sudah mutasi, Bu Haji Asia sudah. Pak Agung, jangan lupa ini, mumpung ada 300 juta. 300.000. Ya, 300.000 itu loh. Tuh, Ibu Dede Bu Asia tuh sampai bilang begitu. Ya. Ya, Mas Agung ya, jangan ketinggalan, jangan ketinggalan. Ya. Oke, Pak Haji Zamroni aman, tidak ada yang ditanya. Lagi Kenapa Pak Haji? Batasnya kapan? 30 Juni, misalnya kayak Bu Dr. Andi tuh, segera tuh mutasi, kalau belum dapat 1,5, yang 300 dulu 2 produk. Tapi sudah berhak mendapatkan poin-poin kayak gitu. Oh iya. Ya. Ya, Mi. Ya baik, kalau Pak Iqbal sudah, semua sudah yang ada fotonya yang muncul sudah mutasi. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Siapa? Ya. Aku Nur Hasana. Berarti anakku 300 aja dulu gitu ya, Mi, masukin semua ya? Iya, biar nanti poin-poinnya masuk juga. Ya, oke, makasih, Mi. Ya. Iya, nanti BR-nya bisa menyusul berikutnya. Ya. Itu aja, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga tambah berkah, didatangkan mitra-mitra barunya, dapat timnya yang banyak, berkah berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum ya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Bu Haji, tinggal ada dikit. Terima kasih Bu Haji Aminarni. Tidak itu japrian kita. Ningsih, semuanya. Ya, pupuknya aman Bu Haji. Agrosawit udah belum? Insya Allah besok. Iya, siap. Nah, sama Bu Hajatri juga tuh agrosawitnya. Ya. Sedang dikirim ke Kalimantan, Mas Sumatera. Alhamdulillah, kita jadi kembaran Kalimantan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Asia nyusul. Amin. Ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.